Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya Imanda Afla Tohirunisa NIM 2020719000050 akan mempresentasikan makalah saya tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa sih Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab? Bagaimana riwayat hidup mereka? Lalu apa saja pemikiran-pemikiran hebat mereka? Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqiyuddin Abu Al-Abbas bin Asy-Syaikh Syihab ad-Din Abi Al-Mahasin Abdul Halim bin Asy-Syaikh Maji ad-Din Abi Al-Barkat Abdus Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi Al-Qasim Al-Khadir bin Ali bin Abdullah. Keluarga ini kemudian disebut sebagai Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ialah nama populernya, sementara nama aslinya ialah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Halim ayahnya, Fakhruddin pamannya, dan Majduddin kakeknya merupakan para ulama besar madhab Hambali dan penulis banyak kitab. Pada mulanya Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikan dari ayahnya sendiri yang mengajarinya ilmu fikih, hadis, filsafat, matematika, dan tafsir. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama-ulama terkemuka di Damaskus pada masa itu. Di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, seorang ahli fikih dan hakim agung pertama dari madhab Hambali di Suriah, dan Muhammad bin Abdul Qawi bin Badron Al-Maqdisi Al-Mardawi, seorang pakar hadis, mufti, dan ahli nahwu. Dari kedua gurunya ini, Ibnu Taimiyah memperdalam keilmuannya, terutama di bidang ilmu fikih madhab Hambali, hadis, dan nahwu. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Islam sedang mengalami disintegrasi, permasalahan sosial, dekadensi moral, dan akhlak. Karena kondisi zaman saat itu, beliau dikenal tidak hanya berperan dalam menulis pemikiran-pemikiran yang cukup fenomenal, akan tetapi beliau juga berperan sebagai aktivis menghadapi musuh-musuh secara fisik. Pemikiran dan pergerakan Ibnu Taimiyah yang dianggap cukup kontroversial saat itu sehingga dianggap mengancam penguasa. Jadi Ibnu Taimiyah ini sering keluar masuk penjara karena pemikiran-pemikiran yang cukup fenomenal tersebut. Menjelang akhir hayatnya, beliau masih mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Dalam 22 hari terakhir sebelum ajalnya menjemput, beliau mengalami sakit keras. Usianya saat itu sudah menginjak 67 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada Senin 26 Desember 1328 Masehi atau 20 Zulqa'dah 728 Hijriah. Beberapa pemikiran akidah Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat. Kedua, menyeru untuk memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam, yaitu menjunjung tinggi dan selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada manhaj salaf solih dan para imam mujtahid. Yang keempat, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil. Yang kelima, menetapkan bagi Allah dalam perkara nama dan sifat sesuai dengan yang Allah tetapkan, serta menafikan apa yang Allah nafikan. Yang keenam, membasmi bid'ah dan hurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Selanjutnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, merupakan keturunan Bani Tamim dari keluarga yang bermadhab Hambali. Diketahui hidup pada 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1703 sampai 1792 Masehi, dan umurnya mencapai lebih dari 80-an tahun. Dalam kitabiyah La Wahabiyah disebutkan, imam ini atau Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan dalam keluarga yang penuh ilmu, solih, dan istiqomah. Ayah dan kakeknya serta banyak orang di lingkungan keluarganya merupakan ulama dan wujaha, biasanya dimaknai sebagai pemimpin kelompok kaum. Dan memang siapa saja yang mengkaji nasab keluarganya akan mengakui bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab lahir dari para ulama, terutama ulama penganut mazhab Hambali. Di samping faktor keluarga tersebut, perkenalan dan kunjungannya ke beberapa ulama di Hijaz tidak terlepas dari salah satu guru Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Saif, yang merupakan seorang tokoh bermadhab Hambali yang menguasai hadis dan tinggal di Madinah. Dari tokoh ini, Muhammad bin Abdul Wahhab membaca karya-karya Ibnu Taimiyah.
Di Hijaz, Muhammad bin Abdul Wahhab juga berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi Asy-Syafi'i. Bahkan bisa jadi guru yang dikunjungi jauh lebih banyak lagi. Mengingat pada masa itu Hijaz menjadi idola dan tempat belajar bagi para pelajar muslim dari berbagai penjuru dunia. Hijaz menjadi tempat bertemunya para guru dan murid di kalangan muslim dari berbagai latar belakang. Pada tahun 1139 Hijriah atau 1726 Masehi, sang ayah berpindah dari Uyainah ke Huraimalah. Pada saat itu Muhammad bin Abdul Wahhab sudah ikut serta dengan sang ayah dan belajar kepadanya. Hanya saja Muhammad bin Abdul Wahhab masih melakukan penentangan-penentangan secara keras terhadap amalan-amalan agama di Najd yang dianggap syirik. Inilah yang memicu adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat dengan ayahnya dan penduduk Najd. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya yaitu prinsip dasar yang digunakan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berdakwah. Yang pertama yaitu at-tauhid, yang kedua al-ilmu, kemudian as-sunnah, at-tasfiyah, amar ma'ruf nahi munkar, ad-da'wah, al-ijtihad, tahdbiqus syariah, at-tazkiyah, jihad fisabilillah. Beberapa pembaruan dan tasdid Muhammad bin Abdul Wahhab antara lain: orang yang mengatakan bersyahadat halal darahnya dan harta sampai dia mengingkari dan tidak percaya terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Kedua, membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang selanjutnya, membagi tawasul menjadi dua bagian sesuai dalil syar'i. Yang pertama, tawasul yang dibolehkan, yaitu tawasul kepada Allah dengan asmaul husna, amalan-amalan sholih, atau doa dari sesama muslim. Yang kedua, tawasul yang diharamkan, yang tidak ada dalil di dalamnya, seperti orang-orang sholih itu sendiri dengan pangkat Rasulullah, kesucian syekh, dan sebagainya. Dalam uraian yang saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pokok pemikiran dua tokoh pembaru Islam yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab terdapat banyak pembaruan dan pemikiran yang berkaitan dengan masalah akidah. Ibnu Taimiyah adalah figur mujtahid Islam yang syarat dengan gagasan dan gerakan pembaruan Islam yang disodorkannya setelah ia menemukan kondisi umat Islam di zamannya yang menurutnya sudah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menyerang. Begitu juga dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Persoalan tauhid merupakan ajaran yang paling mendasar dalam Islam. Oleh karena itu, fokus perhatian Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mencoba merespon persoalan-persoalan tersebut. Dengan perhatian terhadap aspek inilah, kemudian beliau menulis kitab pertamanya yang berjudul Kitab At-Tauhid. Di dalamnya menyoroti tentang khurafat, bid'ah, tawasul, ziarah ke kubur para wali, dan sebagainya. Dari pemikiran kedua tokoh inilah terkandung di dalamnya nilai-nilai pendidikan yang sangat penting. Di antaranya mengajarkan manusia untuk bebas berpikir, berijtihad, berkreasi, dan tidak boleh taklid kepada para ulama atau syekh. Dan mengajarkan manusia untuk mencontoh orang-orang sholih. Dikutip dari perkataan Ibnu Taimiyah, seandainya seorang yang menyampaikan kebenaran memiliki niat untuk mendapatkan ketinggian di muka bumi atau untuk menimbulkan kerusakan, maka kedudukan orang itu seperti halnya orang yang berperang karena fanatisme dan riya. Namun apabila dia berbicara karena Allah, ikhlas demi menjalankan ajaran agama untuknya semata, maka dia termasuk golongan orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk jajaran pewaris para nabi dan khalifah para rasul. Harapan saya, semoga saya dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dan terinspirasi dari mereka untuk terus berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Imanda Flahat, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.